gitu ya, berarti saya harus share screen ya. Boleh, Pak. Kita mulai aja ya, Boleh, Pak. Mas Daniel, Mas Kris. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita mau yang mana dulu nih? Mau Solutes mungkin, bentar Pak. ya. Yang mana? Solutes. Yang UTS dulu. Iya, boleh, Yang Pak. UTS dulu ya. Iya. Bentar ya, tak matiin Zoom satunya. Saya masih ada webinar soalnya. Sebentar. Iya, Pak. Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, aman. Ini teman-teman udah pegang filenya semua kan ya? Kelasnya Mas Kris, Udah, Pak. kelasnya... Kelas 56 saya udah kirim, Pak. Sepertinya udah semua. Oke. 57 gimana Mas Kris? Saya kirim juga, Pak. Oke, sip. Jadi soal yang pertama ini kita pivot table aja ya. Nomor 1A sampai D itu pivot table. Coba ada beberapa apa namanya? Saya sih udah ngerjain ya, maksudnya udah coba-coba. Ini juga saya dikerjain sama Mas Daniel ternyata. Bukan saya ngerjain soalnya, tapi saya dikerjain sama Mas Daniel. Ini malam Minggu, malam Senin ini saya dikerjain sama Mas Daniel nih. Tapi nggak apa-apa ini apa namanya? Buat saya belajar juga ya, karena saya juga kemarin ambil sertifikasi itu juga bonus aja sih. Jadi kenapa saya mau apa namanya mau jadi asisten Pak Bin, karena saya sudah punya sertifikat untuk yang Microsoft Excel ya, walaupun ya nilai ujiannya juga apa mepet-mepet batas tuntas lah. Oke, yang pertama kita akan membuat pivot table ya. Jadi soal pertama ini kita baca dulu. Soal yang pertama adalah kita membuat laporan sesuai format berikut dengan menggunakan pivot table. Mungkin teman-teman udah nggak susah lah ya. Kemarin sebenarnya saya cek di beberapa apa namanya hasil jawaban kuis kemarin juga udah pada bisa lah ya. Mungkin ada beberapa yang belum mengerjakan karena waktunya habis ya. Habis di apa? Di soal-soal yang mungkin teori dikerjain duluan, atau ada yang udah ngerjain, tergantung kalian strateginya ya. Kemarin strateginya kalian ngerjain prakteknya duluan atau apa teorinya duluan, terserah. Jadi saya di sini mau apa ya mencoba, bukan membuat kunci ya, istilahnya mencoba mengerjakan lah ya. Nanti kalau ada apa namanya ada yang sudah menjawab, ada yang beda atau ada yang apa namanya ada yang bingung, nanti boleh kita sama-sama cari solusinya ya. Oke, yang pertama kita disuruh membuat laporan terkait penerimaan deposit per hari. Di pivot table itu kita diminta untuk membuat dua kolom ya. Dua kolom, yang pertama terkait check-in dan deposit. Nah, kita untuk membuat pivot table, kita membuat jawabannya sudah disediakan ya di apa namanya di masing-masing sheet. Kita ambil di jawaban 1, kita membuat insert menggunakan menu insert, pivot table, kemudian tabel yang akan kita pilih kita menggunakan transaksinya ya, tabel transaksinya. Sudah bisa diikuti ya kalau sampai sini ya, terlalu gampang ya. Bukan terlalu gampang sih, maksudnya stepnya belum terlalu banyak. Jadi kita blok semua aja, ke kanan dan ke bawah, Ctrl, Shift, dan tanda panah.
ke kanan dan ke bawah supaya memblok semua tabel atau range data yang ada di sheet transaksi reservasi. Kemudian kita klik OK. Kita perlu melihat ininya juga ya, formatnya ya. Saya nggak tahu sih maksudnya proporsi penilaiannya bagaimana, tapi kalau kemarin pengalaman saya di ujian sertifikasi yang dari Microsoft itu memang harus benar-benar istilahnya benar-benar tepat ya, baik itu huruf, warna, dan besar kecilnya huruf sama bold, miring dan sebagainya itu harus sama. Tergantung yang diminta soal. Tapi kita lihat di sini kita masukkan file pivot table-nya menggunakan check-in ya, check-in dan nilai deposit. Jadi di sheet jawab 1 ini kita sudah ada pivot table list. Kita menggunakan check-in dan tadi lupa saya. Nilai deposit ya, nilai deposit berarti dia menggunakan total deposit pendapatan ya sebagai nilai value-nya. Value-nya apa? Sum, amount atau jumlah number ya, count ya. Jadi yang diminta adalah amount atau sum. Jadi kita ambil yang data sumnya aja. Terus yang diminta formatnya bagaimana? Formatnya warna biru, dikasih judul laporan pivot table laporan penerimaan deposit per hari. Oke. Kita insert 2 kali ya untuk judulnya. Pivot table laporan penerimaan deposit per hari. Deposit per hari. Ini adalah check-in, dan ini adalah total deposit ya, nilai deposit. Kemudian kita formatting sesuai permintaan. Formattingnya adalah di sini warna biru ya. Bolehlah nanti kalau itu gampang ya kayaknya ya, nggak perlu saya ajarin ya. Mau di setting terserah warna biru seperti apa. Buat tabelnya di sini. Jangan lupa kalau yang kalau yang dimintanya number ya, kita pakai misalkan menggunakan format currency ya atau accounting ya. Kira-kira seperti ini teman-teman, ada masalah? Aman ya? Soal pertama aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kita lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua kita diminta apa nih? Sorry. Soal 1 lebih bagian 2 ya. 1B ya. Kita belum tadi 1A, 1B ya. Nggak apa-apa ya, nanti di sebelahnya ada ya. Kemudian yang kedua adalah kita membuat laporan penggunaan kamar. Berdasarkan aktivitas, tanggal check-in dan tanggal check-out. Kemudian totalnya di sini kita menggunakan hari ya atau kamarnya. Penggunaan kamar ya, jadi kamar ya. Jadi kita ulangi tadi step yang pertama tadi, kita taruh di sini ya. Atau kita ambil tambah satu lagi. Satu di sini 1A, di sini 1B. Pivot table laporan penggunaan kamar ya. Ini aktivitas. Nah, insert pivot table-nya kita ada di kolom ketiga ya, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi yang pertama adalah check-in, check-out, dan total. Jadi seperti biasa tadi kita insert pivot table, kemudian taruh di sini tadi ya. Untuk range datanya kita ambil di sini ya. Di file tadi seperti yang tadi sama.
Ctrl Shift kanan bawah, sudah diblok ya, jangan sampai lewat di tanda absolutnya, tanda dolarnya. Kemudian lokasinya kita mau taruh di D5 ya. Oke. Tadi apa aja? Check in ya, check in, kemudian check out, sama yang satunya adalah kamar ya. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi perlu dilihat ya, yang nomor soal 1 ini check out-nya ada di sebelah kanan ya. Jadi dirinci ke kanan. Kalau dirinci ke bawah nanti ada double count ya, maksudnya ada subtotalnya dari masing-masing tanggal masuk check in ya. Jadi yang pertama nanti di sini check in, yang ke sini check out. Kemudian di sini adalah total ya, total nomor kamar ya. Ada yang paham di sini sampai di sini? Bisa diikuti ya sampai sini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya. Bisa, Pak. Kemudian untuk memisahkan bukan jadi subtotalnya ke kanan ya, bukan ke bawah, itu kemarin saya pakai dengan desain ya. Sorry, kemarin subtotalnya pakai apa ya kemarin saya? Report layout ya kalau nggak salah ya. Report layout kita show in tabular form ya. Anak untuk ke kanan ya. Nah begini kira-kira. Tapi kita nggak usah pakai subtotal ya. Sampai sini ada yang paham? Ada yang paham. Ya, ada yang paham. Atau ada tadi perlu saya ulangi? Jadi setelah tadi Sebenarnya, Pak, ya, yang tadi report layout-nya yang mana ya, Pak? report layout-nya pilih yang show in tabular form ya. Supaya dia bergerak ke kanan, di tab ke kanan ya. Kalau kita ke bawah nanti dia seperti subtotal masing-masing tanggal check-in ya. Jadi setelah yang pertama saya ulangi aja ya. Bentar aja. Ini kan hasil pivot yang pertama, row-nya ada check-in, check-out, nilainya value-nya dari jumlah kamar ya. Kemudian kita mengedit sesuai permintaan soal, jadi check-out-nya di sebelah kanan, kita geser ya nilai kolom check-out-nya ke kanan ya. Jadi kita pilih pivot table tools-nya di desain, pivot table tools, desain, kita pilih report layout-nya, show in tabular form. Nah ini subtotalnya karena ada, kita nggak usah tampilkan subtotal. Warnanya apa tadi ya? Warnanya adalah apa sih? Ini bentuknya kayak tabel itu ya, bikin aktivitas. Nah, kalau warna nanti bebas ya. Maksudnya silakan kalian ngikuti ngikuti pewarnaannya ya. Saya kasih sih sampai sini nggak ada masalah ya. Kalian nanti kalau mau setting yang dia bentuknya tabel bisa kok, ambil jadi ini, jadikan tabel dulu. Nah, desainnya di sini barangkali ya. Kalian tinggal pilih ada desain-desain di sini supaya nanti kalian bisa pilih apakah dia blended row-nya, terserah. Atau ikuti maunya soal ya. Tapi kalau formatting itu menyita waktu ya tak perlu ya. Yang penting kalian sudah paham gimana report layout-nya. Kira-kira seperti itu sih. Ada pertanyaan untuk yang 1B? Mas Alvareza, Mas siapa? Sandrio, aman? Aman, Pak. Aman. Ya. Saya matikan video ya, kayaknya lagi nggak bagus tuh jaringan. Boleh, Pak. Ya. Siap. Nggak apa-apa ya. Ini bukan kelas resmi ya.
Kalau kelas resmi kalian harus ya Pak Ben sudah diberitahu belum roomnya? Belum. Belum, Pak. Um, Saya tahu cek. nggak ya? Terus Soalnya kalian nyamannya gini. Soalnya kemarin saya chat bapaknya juga nanti bilang ke Pak Ade aja soal tentir kata Oh, gitu. bapaknya. Iya, Pak. Oke, siap. Iya, tadi sih WA jam berapa ya tadi ya? Siang ya, jam 11. Kan kita ada upacara ulang tahun ya, ulang tahun BPKP harusnya hari kemarin, tapi upacaranya hari ini. Jadi kemarin siang sempat WA-WAan, tapi saya juga nggak ngomong kalau sore ini. Tapi beliau ya istilahnya sudah mempersilahkan saya lah untuk apa namanya, untuk bantu kalian juga. Ini kan tanggung jawabnya saya juga ya, harus Iya, Pak. menyampaikan materi. Oke, 1B selesai ya. 15 menit kita udah baru setengah bagian ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke apa namanya, laporan penerimaan sewa kamar ya. Jadi di sini kita lihat diminta apa aja, kita menggunakan pivot table dan menu VLOOKUP ya. Menu pivot table dan menu VLOOKUP. Jadi yang pertama seperti tadi, apa namanya, kita tahapannya ya sama ya. Ini juga nggak sih? Laporan penerimaan sewa per kamar. Kemudian apa yang diminta dari soalnya? Kita insert aja lah. Kode kamar, pendapatan sewa, sama keterangannya. Keterangan itu ada di ya. Kode kamar, pendapatan, dan keterangannya. Oke, jam yang pertama kita seperti tadi ya, ulang ya, insert pivot table. Kita masih pakai pivot table yang apa namanya, masih pakai ini ya, yang ada kode kamar lengkapnya semua ya, nilai transaksinya, baru nanti kita menggunakan tabel referensi dari master kamarnya. Kita cek A1 sampai 1I56, oke. Jawabnya H4 tadi sudah kita taruh ya, situ ya. Oke, berarti kode kamar, kemudian nilai tarif ya, tarif atau apa ya tadi, sorry teman-teman. Nilai pendapatan ya, pendapatan berarti depositnya ya. Kita balikin lagi, depositnya masuk, kemudian setelah ini kita lakukan apa, VLOOKUP ya, keterangannya. Jadi VLOOKUP seperti biasa ya, saya biasanya mengundinya dari sini ya. VLOOKUP, karena kemarin sudah pakai, lookup value-nya kita pakai yang H4, L5 ya. H5, tabel array-nya kita menggunakan apa namanya, master kamar ya. Master kamar, master kamar, dari mulai sini ke bawah ke atas, ke kanan ke bawah, kita jangan lupa absolut ya. Kemudian untuk kolom indeksnya kita cek lagi ke berapa yang akan diambil, 1, 2, 3, kita keterangannya tadi ya, apa jenis kelas kamarnya ya, deluxe, superior, dan sebagainya. Jadi kita ambil kolom indeks nomornya dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, dan range lookup-nya kita pakai 0 aja ya, pakai false aja ya, atau 0 ya. Oke, tinggal kita lakukan copy ke bawah ya. Judul kolomnya apa aja sih? Kita ikuti aja, kode kamar, nilai pendapatan sewa. Kita lakukan bikin tabel seperti biasa. Jangan lupa kita ambil nilai ini ya. Nggak usah sampai bawah, grand total. Oke, warnanya apa sih mintanya? Putih ya, putih sama judulnya merah. Tambah lah ya, lihat bisa lah ya. Putih, judulnya merah.
Kira-kira seperti itulah ya. Yang penting kalian sudah paham ya. Sampai sini paham ya 1C ya? Aman ya? Aman, Pak. Aman, Pak. Amang. Saya nggak lihat siapa aja. Mbak Lintang, Mbak Mutia aman ya? Aman, Pak. Aman. Iya. Oke, 1C udah ya. Tinggal 1D ya. Aduh, ini biasanya satu ujian berapa menit ya? 2,5 jam? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siap. 1D ya. Portable. Kita diminta apa? Membuat laporan 4, laporan jumlah hari sewa kamar untuk pelanggan. Kalau labelsnya ini kayaknya belum diganti, jumlah hari juga belum diganti kayaknya dari sana. Keterangan ya, jadi di sini diminta pivot table dan VLOOKUP ya, sama kayak soal C ya, 1C ya. Jadi yang pertama adalah sewa kamar, per pelanggan ya. Berarti nanti kita ambil VLOOKUP-nya referensinya dari master pelanggan di sini. Oke, kita ulangi seperti tadi ya, untuk 1D ya. Pivot table, laporan, ingatan pendek jumlah hari sewa kamar per pelanggan. Jumlah hari sewa kamar. Hari sewa pelanggan. Seperti tadi ya, sama ya. Bikin pivot table menggunakan master transaksi reservasi hotel. Kanan bawah. Oke. Pelanggannya, kode pelanggannya masukin ke row-nya. Kemudian jumlah harinya di value. Ya kan? Jumlah harinya di value, kemudian di sini ada keterangan. Nah, ini mengambil VLOOKUP dari nama pelanggannya, master pelanggan. VLOOKUP dari master pelanggan di sini. VLOOKUP value-nya adalah menggunakan L5 ya. Tabel array-nya adalah master pelanggan. Ke kanan ke bawah. Kolom index number-nya kita tadi 2 ya namanya ya. Kisi-kisinya kita lihat formular result-nya masuk Nian Sen Ibnu Siti. Ke bawah kita hilangkan yang tidak penting. Kita ikuti apa warnanya, biru ya. Kira-kira seperti ini. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Satu bagian 1 baru 1 ya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan boleh boleh bilang aja ya, nggak apa-apa ya. Kita tungguin bareng-bareng. Biasanya kan ada visi misi satu kelas ya. Kalau dulu saya tagline-nya 0DO. Dulu sama aja sih, kalian juga yang diinginkan ya, semuanya lulus. Aman ya berarti ya, kalau bagian 1 ya, bagian 2. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Kejar ya. Soal nomor 2 apa kita minta? Oh, pakai sum if ya. Kode kamar, nomor kamar, jenis kamar. Oh, ini dia kita pakai yang master kamar ya. Soal 2 dan soal 2A ada 2 jenis. 2A terkait dengan penggunaan kamar ya. Burnya ya, bed occupation ratio, ratio. Tingkat okupansi kamar ya. Kemudian yang kedua, yang soal B ini siapa resepsionis yang melayani pelanggannya, kalau yang melayani.
Ini terkait dengan jumlah deposit yang diterima oleh masing-masing resepsionis. Kita mulai dari 2A dulu ya. Laporan okupansi atau kita copy dulu ya master kamarnya ya. Master pelanggan kan master kamar ya. Kode kamar ya, master kamar, kode kamar deluxe semuanya. Kita copy ke sheet jawaban 2. Kita atur ininya, labelnya biar semua kelihatan. Oke, kemudian jenis B tarif yang di sebelahnya apa? Jumlah hari dan pendapatan ya. Jumlah hari dan pendapatan. Hari pendapatan. Jumlah hari kita akan menggunakan menu sum if ya. Seperti biasa, saya mencontohkannya melalui ini ya. Sum if yang satu kriteria aja. Range-nya apa? Range-nya adalah kita mau mengambil data dari mana? Kita mau mengambil data dari transaksi reservasi ya. Kita ambil yang ada nilai jumlah harinya di sini. Kita range-nya, sebelum ke range sebenarnya kita mau cari kriterianya apa dulu ya? Kriteria untuk range-nya. Tadi untuk kode kamar ya, karena kita mau okupansi kamar, kita masukkan kode kamar. Kemudian kriterianya adalah si kode kamar di sini ya, 4. Kemudian sum range-nya kita ambil jumlah harinya ya. Jumlah harinya ada di kolom F. Sum if A4 F ini kalau kalian bikin yang transaksi hotelnya pakai huruf aja ke bawah, ini nggak perlu ini juga nggak apa-apa ya, nggak perlu dikasih tanda dolar nggak apa-apa, tapi kalau kalian ambilnya range-nya dari E2 misalnya sampai E56 ke bawah, itu kalian harus pakai tanda absolute dolarnya ya. Kira-kira seperti itu. Kalau sum if biasa saya gunakan untuk kode nomor hurufnya saja. Kita masukkan jumlah harinya 5, terus kemudian pendapatannya. Pendapatan adalah kita mau ambil apa nih? Kayaknya kita ambil dari master ini juga bisa kali ya. Master master di sini bisa juga ya, master transaksi reservasi hotel ya. Kita masukkan ke tadi jawaban 2 ya. Kita kopikan aja karena perintahnya menggunakan sum if. Kita menggunakan perintahnya menggunakan sum if, jadi kita tinggal mengganti ininya aja, mengganti sum range-nya. Sum range-nya kita mau ganti di total deposit pendapatannya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalau sudah tidak bisa di copy ke bawah, kemudian kalian atur formattingnya. Gimana soal tuh? Hijau biru ya. Hijau biru. Hijau biru. Kalian ini pasti nungguin yang susah ya. Nungguin soal yang susah ya. Karena yang pertama ini gampang-gampang. Kita kasih hijau ya. Kira-kira seperti ini ya. Ada yang berbeda atau jawabannya kemarin teman-teman sudah mencoba mengerjakan? Ada jawaban yang beda? Oh, sorry. Kira-kira seperti ini ya. Perlu di subtotal nggak di soalnya? Kalau perlu kita gunakan ini sum ya. Kita gunakan sumnya di soal nomor 2, jumlahnya 139 dengan tadi berapa juta ya. Kita di sini jumlahnya kita bisa pakai menu auto sum.
sama, kita tarik ke sebelahnya. Kemudian kita formatting sama aja ya kan ya. Sehingga nanti kalian hitung soalnya. Sampai di sini ada kesulitan? Belum ya? Belum ada ya? Halo? Aman, Pak. Aman. Terus ini ya baru 2A ya. Terus untuk 2B, kita taruh di sini aja. Apa yang diminta di soal 2B terkait dengan sum if ikhtisar laporan keuangan penerimaan resepsionis. Jadi di sini ikhtisar laporan penerimaan resepsionis ya. Jadi kita gunakan ini. Apa yang mau diambil? Hanya nama dengan kode dengan nama ya. Kode dengan nama cukup 2 ini yang diambil. Kemudian kita taruh di jawaban 2. Nomor 3-nya adalah tadi jumlah pembayaran deposit yang diterima. Pembayaran deposit yang diterima. Oke, berarti di sini kita menggunakan menu sum if ya, sama ya. Sum if. Kita menggunakan range-nya adalah kita menggunakan transaksi reservasi hotel. Kita menggunakan resepsionis ya, DI ya. Kriterianya adalah DI 4. Sum range-nya kita menggunakan transaksi di total deposit pendapatan. Oke, kita total ke bawah. Kita atur ininya, digitnya. Terus kemudian di soal diminta di sum enggak ya. 13, 14, 11, 10, 12. Ingat di sini dia diminta kita bikin apa nih? Di match cell ya kayaknya ya. Nomor soal 2 ini. Match cell berapa ini? Kira-kira 45 ya. 5 ini. Nanti kalian bisa atur sendiri ya. Yang penting kalian paham bagaimana membuat rumus sum if sama VLOOKUP yang tadi di soal 1 ya. Sekarang soal nomor 3. Soal 2 aman ya? Halo? Aman, Pak. Ya, Pak. Nah, Pak. ya. Jadi 1 tentang pivot table, 2 tentang sum if, yang ketiga tentang consolidate ya. Consolidate kita menggunakan soal nomor 3. Laporan ikhtisar sewa kamar per pelanggan. Jadi kita akan menggunakan nama pelanggan, kemudian kode kamar kan nggak usah ya. Kita menggunakan menu consolidate ya. Jadi di sheet nomor 3 kita tulis aja laporan ikhtisar sewa kamar per pelanggan. Ikhtisar sewa kamar per pelanggan. Di sini ya kita akan melakukan consolidate ya. Ingat nggak kalian dari mana consolidate ini? Menu tab-nya. Mas apa ya? Kan saya absen ya. Mas Ian. Wah, Mas Ian ini saya jadi ingat pertanyaan Mas Ian nih. Mas Ian. Di data lah. Data terus Consolidate. Consolidate di sini ya. Terus referensinya kita ambil dari mana Mas Ian? Di Pak, transaksinya, Pak. Transaksi reservasi hotel. Ya. Untuk di mana ya? Mulainya dari mana? Dari D2 ya. D1 ya. Dari data ada kode pelanggan, Pak. Iya, kode pelanggan. Karena kita akan membuat ikhtisar per pelanggan ke kanan, ke bawah. Kita ya, di sini ya. D sampai dengan I ya. Jangan lupa top row-nya
dengan left kolomnya karena kita ngambil dari top row-nya untuk judul kolomnya, left kolomnya untuk baris si nama kode pelanggannya ya. Kira-kira seperti itu. Fungsinya apa? Kita menggunakan sum ya, benar ya di sini ya. Jangan diganti dulu deh. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk menu consolidate ini bedanya dengan pivot table itu apa ya, Mas Amar nih, Mas Amar. Beda consolidate sama pivot apa Mas kira-kira yang kelihatan? Mas Amar? Halo? Ke belakang kali ya. Mas Ramadan? Bisa Ya, Pak. bedanya apa ya kira-kira dari hasil pivot table dengan consolidate ya? Kalau consolidate itu cuma 2 nggak sih, Pak? Apa? Kenapa? Harus sampingan juga kolomnya dua-duanya gitu. Oh, Kalau begitu. consolidate kan semuanya langsung bisa tuh ngambil semua datanya, habis itu kita bisa Iya. ngedesain sendiri gimana. Oh iya, kalau pivot kita bisa ambil masing-masing ya. Maksudnya tergantung kebutuhannya. Kalau Ya. consolidate bisa, kita cuma nggak bisa ada field yang kita pilih ya. Kalau pivot bisa kita pilih. Terus kemudian yang kedua itu, kalau boleh saya tambahkan itu, yang kedua biasanya pivot table itu untuk yang di sini ya, untuk yang left column-nya, biasanya itu langsung mengurut sorting sendiri ya dia ya, dari C1 sampai dengan C9. Sementara kalau consolidate ini dia hanya mengambil urutan yang paling pertama ya, dari transaksi pertama, misalnya yang pertama ini di kode pelanggan C009 ya, yang pertama ini ya, di atas ya, paling atas ini C009. Jadi dia akan mengurutkan sesuai ini. Sesuai dengan 9, 8, 3, terus 1, 4, 2, 3, 7, 6 ya. Sepertinya begitu. 7, 5, 6 ya, sorry. Jadi dia mengurutkan dari transaksi yang paling awal. Jadi dia tidak mengurutkan berdasarkan abjad ya, atau sortingnya tidak otomatis ya. Kemudian kalau ada sesuatu hal yang dia tidak bisa dikonsolidasi, kayak misalnya di sini kode kamarnya, dia tidak bisa menjumlahkan ya. Pivot table juga demikian. Jumlah hari, tarif, dan ini sudah sesuai ya. Ini tinggal di top row-nya kita ambil nama pelanggan ya. Pelanggan. Terus untuk formattingnya kalian bisa ikuti aja ya, maunya soal gimana. So, kalian mau di bentuk bukan terserah kalian ya, terserah soalnya mau dipilih. Oke, nomor 1 bagian 1 kita udah selesai ya, setengah jam ya lewat. Izin bertanya, Pak. Ya boleh, Mas Ian ya. Ya, kalau consolidate itu kriteria yang dicari harus terletak di left column ya, Pak? Ya, karena yang tadi menu Mas Ian sampaikan yang tadi di consolidate sini, kita mengunci labelnya di top row dengan left column-nya tersebut. Nanti kalau kita mengambil data consolidate-nya misalnya di mana, di transaksi ini, dia nggak bisa mengkelompokkan berdasarkan nama pelanggan, tapi tetap di yang paling kiri itu. Kayak VLOOKUP lah, hampir sama kayak VLOOKUP, kita harus mengambil transaksi yang paling kiri. Jadi hati-hati untuk teman-teman, kira-kira apa yang diminta soal itu diperhatikan ya. Misalnya yang paling diminta pertama itu adalah kode pelanggan, ya kita harus ambil kode pelanggannya. Seperti itu Mas Ian. Ya, terima kasih Mas Ian untuk Terima kasih, Pak. ininya. Ya. Kemudian setelah bagian 1 selesai, sebenarnya saya kemarin sebelum mengerjakan ini saya baca semua ya soalnya dulu ya. Saya kebiasaannya begitu sih ya. Ngerjainnya paling gampang duluan. Ini kemarin saya teringat dari pertanyaan Mas Ian ya. Mas Ian kemarin nanya masalah hyperlink ya Mas Ian ya? Iya, Pak. Iya, yang apa? Apakah kita bisa menuju, kalau boleh saya ulangi ya Mas Ian ya, apakah kita bisa menuju ke worksheet di file tertentu begitu Mas Ian ya? Iya, Pak. Iya, kalau nggak salah. Itu saya temukan juga di soal ini ya.
Tapi jawabannya sampai sekarang saya belum bisa ketemu nih. Ada yang bisa ini nggak ya? Ada yang bisa ngasih solusi nggak di kelas 57 atau di 56? Ada yang udah ketemu belum untuk jawaban? Jadi ini kemarin saya baca dulu soalnya ya. Saya ulangi dulu ya. Saya stop dulu. Jadi kemarin saya ngerjain, sebelum ngerjain saya baca dulu soalnya dari 1 sampai 5 ya. Dari 1 sampai 7, sorry. Nah, terus dari 7 itu ternyata dia menu hyperlink ya. Dan menu hyperlinknya itu jadi saya langsung ingat pas Ian nih yang menanyakan bahwa saya stop share yang layar aja ya supaya gampang ya. Saya nggak pindah-pindah. Di sini. Yang kemarin Mas Ian tanya ya. Jadi bisa nggak Pak kita menuju soal link yang kita menuju ke worksheet yang ada di dalam satu file. Nah, saya sampai sekarang jawabannya belum ketemu nih Mas Ian. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih solusi atau udah ada yang ngerjain di ini sebelumnya di soal ini yang sudah iseng ngerjain. Halo? Belum Belum, juga ya? Pak. Atau kalian belum ngerjain juga? Belum Gimana ngerjain. Pak tadi Pak pertanyaannya Pak? Ngerjain, Pak. Belum ngerjain. Jadi ada yang sudah nemu nggak? Kita membuat hyperlink menuju ke worksheet di dalam file. Jadi menu di hyperlink itu kan kemarin yang kita contohkan, ada yang kita menuju satu file tertentu ya. Misalnya di sini yang tadi saya edit dulu ya. Kita akan menuju file tertentu. Tapi yang kita inginkan adalah worksheet tertentu di file ini begitu. Di file bagian 1 tadi ya. Di file bagian 1 karena dia memintanya di file bagian 1. Kira-kira ada yang udah bisa dapat nggak jawabannya? Belum ya? Belum, Pak. Saya jadi nggak enak nih sama kalian. Jadi kemarin saya juga cari-cari belum dapat ya. Atau saya carinya kurang banyak ya. Sumber yang saya cari kurang banyak ya. Jadi ini untuk jawaban yang bagian 1 ya saya hanya bisa mengelingkan ke filenya aja, nggak bisa mengelingkan sampai dengan worksheet yang kita akan tuju di soal 1A ini jawaban soal 1A berarti kan di worksheet yang ini nih, worksheet yang jawab 1 misalnya. Saya itu nggak bisa kemarin. Saya coba ulangi hyperlink linknya nggak bisa. Jadi sementara itu dulu ya. Untuk pertanyaan Mas Ian memang saya belum memecahkan solusinya. Jadi tergantung kalian ya. Kalau saya biasanya saya baca dulu soalnya supaya nanti bisa kayak soal 7 tadi ya. Jadi kan soal 7 ini kan kita bikin hyperlink. Jadi ketika kita sudah selesai di bagian 1 ya kita bikin hyperlinknya gitu. Kalau saya biasanya begitu. Saya baca dulu soalnya semua. Ya screening aja ya nggak perlu di ini banyak-banyak. Ya kita harus teliti tapi kita harus hemat waktu juga. Jadi kita setiap kita selesai di bagian 1 kita langsung bikin hyperlinknya supaya nanti kalau misalnya kehabisan waktu kita masih bisa dapat poin di soal bagian 7 ini. Kira-kira seperti itu taktik aja sih ya, strategi dari kalian masing-masing ya. Sambil juga memilih mana yang kira-kira bisa untuk dijawab terlebih dahulu. Kalau saya jawabannya masih sama ya. Jadi di sini linknya ya saya hanya bisa sampai dengan nama filenya aja. Kira-kira seperti itu. Atau ada yang lain? Ada tambahan dari yang lain? Belum ada? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Siap deh. Jadi kita langsung bagian 2 aja ya. Boleh, Pak. Kita ke bagian Iya, Pak. Ya. Iya, kita bagian 2
2 kita anggap selesai ya. Bagian 1 kita anggap selesai. Kita ke bagian 2. Boleh sambil minum, sambil apa ya kalian ya? Saya di sini juga sambil minum. Siap, Pak. Yang penting suaranya aja ya. Kalau saya panggil disautin ya. Ini saya ngomong-ngomong sendiri. Oke. Yang nomor 2 ini soalnya kita diminta untuk melakukan audit penerimaan uang pada kegiatan importasi barang tahun 2015. Terdiri dari bea masuk, kemudian BDRI-nya, PPh impor dengan PPN impor. Kemudian BM-nya dihitung dari nilai PPN-nya, nilai barangnya ditambah dengan CIF-nya ya, cost insurance and freight-nya. Pengenaan pajak dilakukan berdasarkan nilai impor, nilai PPN tambah bea masuk. Tarif pajak sesuai dengan importasi. Audit penerimaan untuk risk audit di mana kesalahan kekurangan, jumlah penerimaan kurang ya dari kewajiban yang seharusnya. Risknya ada di situ. Kemudian kita diminta untuk validasi data. Diasumsikan bahwa importir telah memenuhi seluruh kewajiban importasi 2015 dan seluruh penerimaan telah dilaporkan. Kita diminta apa? Verifikasi dan melakukan validasi atas data PIB bahwa semua data sudah valid, yaitu akurat dan lengkap dan dapat dijadikan perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Kemudian kesalahannya kita harus temukan berdasarkan tabel referensi yang sudah disediakan ya. Kita menggunakan informasi untuk cross check atas validasi yang telah dilakukan. Nah ini trik-triknya nanti kalian jawabannya kalian renam dulu. Isinya ada 3, data transaksi, tabel. Yang ketiga adalah hasil validasi dari PIB. Poin penilaiannya adalah ini ketepatan dan kesempurnaan jawaban, jenis temuan yang diharapkan ya, dan diharapkan diduga akan kita dapatkan itu kesalahan periode kemarin ya tanggal ya, kemudian penggunaan tarif masuk, bea masuk CIF, bea masuk PPN, bea masuk PPh, perhitungan matematis, kesalahan kategori barang, ada yang nggak valid misalnya nilai minus, kesalahan importir, jenis data numerik diterjemahkan sebagai teks atau tanggal diinput sebagai teks, kesesuaian antara kode importing dengan nama importir, kesesuaian kode barang dengan nama barang, data kosong atau tidak lengkap. Jadi yang ke-13 ini kita hanya diminta berapa? 8 macam ya, 8 macam kesalahan dari 13 ya, sekitar berapa persen? 60 ya kali ya. 60% dari kesalahan 60 ya. Ya, 60-an lewat. Oke, kita masuk ke soalnya ya. Maaf worksheet-nya bagian 2 data untuk validasi. Kalian udah buka ya? Yang ini ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Hasil validasi. Nah, ini sebenarnya saya juga bingung ya. Maksudnya bukan bingung dalam artian cara mengerjakannya ya. Jenis kesalahan ini kita harus apakan. Tadi kalau di soal kita harus temukan aja ya. Ini diberikan ada ketepatan jawab mahasiswa yang berhasil menemukan kesalahan. Nah, diberi warna dan keterangan singkat. Jadi kita harus memberikan warna ya. Warna dan keterangan singkat yang memudahkan untuk menandai kesalahan atau ketidaklengkapan. Jadi nanti pada tabel-tabel atau row-row yang kolom yang kita temukan kesalahan jenis-jenis yang ada 13 ini, kita cukup kasih warna ya. Yang pertama kita apa ya? Kita ikuti dengan ini aja ya, sesuai dengan urutan yang jenis temuan ini aja ya. Yang pertama kesalahan periode. Jadi sesuai dengan yang kemarin saya sampaikan, untuk data berupa tabel biasanya menu yang paling mudah atau paling penting ya, kita harus bisa lakukan filter ya, kayak kemarin kita untuk menemukan data.
Terus diperhatikan, saya kemarin jadi ingat siapa ya? Mbak Hana ya, yang komputernya kadang tanggalnya tidak bisa mengimpor data tanggal sesuai dengan ini ya. Kemarin Mbak Hana kalau nggak salah. Saya agak lupa sedikit. Nah, ini kayaknya kesalahannya sama dengan yang pernah kita contohkan di kelas ya. Ada transaksi yang di luar tahun, kemudian ada transaksi yang pencatatan tanggalnya salah ya, beda ya dengan format yang seharusnya kan masuk di Februari, Maret, April. Jadi kita kerjakan satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah kita unselect dulu. Jadi yang tidak masuk di periode ini adalah 2015. Oke, 2015 kita kasih warna apa terserah kalian ya. Biasanya sih kalau kalian tambah ya merah aja. Supaya nggak kelihatan. Nggak terlalu kelihatan. Lalu ya, dan kasih warna, kasih keterangan. Di sini kasih keterangan misalnya tanggal transaksi di luar tahun, di luar periode. Guys, itu salah. Seperti itu keterangannya. Itu. Kemudian yang kedua tadi ya, nanti kan di sini bisa dilihat filter by color-nya, nanti diambil color apa warna-warna sel yang berwarna yang pakai kemarin kita kayak apa conditional formatting ya. Kemudian yang ini dengan yang ini kita coba mau lihat kesalahannya di mana. Kesalahannya tadi ya, pada saat kita menguji periode ternyata kita menemukan jenis kesalahan lain. Jadi perlu kalian lihat di sini adalah ada transaksi yang tanggalnya itu ada garis apa namanya sih satu apa ya namanya EYD itu namanya apa ya, satu tanda petik ya, yaitu apostrof. Nah, apostrof ya, jadi tanda apostrof itu dia akan mengkonversi sebenarnya dia secara format tabelnya, format selnya dia sudah benar date ya atau tanggal. Tapi pada saat dia menginputnya dia menggunakan ada tanda ini ya, tanda apostrof tadi, dia akan mengkonvert sebagai teks ya. Dia catat sebagai teks. Begitu juga dengan transaksi yang lain. Oh ini ada yang ya saya paham. Jadi ada transaksi yang dicatat dengan model teks ya. Jadi hanya ini, kemudian kita pakai warna lain ya, misalnya orange. Kemudian ini tidak semuanya ya, karena tanggal yang sesuai dengan format tanggal di Excel-nya juga formatnya sama ya. Begini ya, misalnya ini tanda di tanggal transaksi 1 Desember 2014 ini sama dia, cuma keluarnya sama, cuma dia yang satu pakai tanda apostrof tadi, yang satunya pakai tanpa tanda apostrof tadi. Nah, kita lingkari mana-mana yang transaksi mana-mana yang menggunakan teks ya. Kira-kira seperti itu ya, kita ambil data ini, kita tinggal tanggal C di input sebagai teks ya. Ini kode kesalahan berapa ya? Kode kesalahan ya. Kita geser dulu ya. Kode kesalahan 1 berapa tadi ya?
Ini warna. Kira-kira saya bikin jawabannya begini ya. Terserah kalian nanti, tergantung ininya kalian ya. Saya pada kesalahan ini tanggal transaksi disebut sebagai teks. Kita lihat di kode kesalahan yang mana ya. Atau tanggal diinput sebagai teks. Berarti tanggal 10 ya. Kita udah dapat 2 nih. Oke, kemudian dari kesalahan 1 kita bisa malah mendapat 2 ya, 2 kesalahan. Kita mau menguji lagi di kesalahan yang 2, kesalahan penggunaan tarif bea masuk. Nah, tarif bea masuk ini apa? Kita lihat di soal yang tadi ya. Tarif bea masuk ini nilai pabean dikalikan tarif bea masuk ya. Tarif bea masuk adalah nilai pabean dikalikan tarif bea masuk. Nah, kita harus menguji nih. Kalau menguji seperti ini biasanya saya menggunakan apa namanya? Maaf. Saya menggunakan kita menguji dari nilai masing-masing ini aja dulu ya. Sorry, kita hilangkan filternya dulu. Kita akan menguji nilai barangnya ya. Tapi bukan bahaya istilah. Apa namanya? Di sini kan nilainya dia menggunakan koma ya. Kita harus apa namanya? Harus jeli juga. Siapa tahu dia hanya kesalahan apa namanya pembulatan ya, round up-nya ya, round up atau round down-nya. Tinggal dikalikan biasanya tambahnya begini ya, untuk menguji apakah ini sama dengan ini. Ini jawabannya false karena secara jawaban sebenarnya dia benar, tapi secara pembulatan dia berbeda dengan ini, dengan nilai barang yang sudah dibulatkan ya. Antara nilai ini M3 kali dikalikan M3, jawabannya sama secara pembulatan, tapi secara kalau kita uji menggunakan formula Excel yang di sini, dia akan menghasilkan jawaban yang berbeda. Baik, kita gunakan sini saja dulu nilai barangnya. Kemudian kita uji nilai barang. Nah, pada saat kita menguji nilai barang uji optimal, kita menggunakan filter. Nah, kita temukan nih ternyata ada nilai transaksi atau nilai barang yang minus ya. Nilai barang yang minus, yang mana saja yang minus ya, kita centang dulu. Nah, kita centang dulu, kita lakukan apa namanya tadi ya, kita lakukan pewarnaan ya, yang berbeda ya lagi ya, misalnya biru ini atau di sini ya, hasilnya juga sama ya, ada harga yang minus ya. Kita warnain biru, kita taruh di sini, nilai minus, kita lihat di tanda kesalahan berapa, nilai tidak valid kode kesalahan 8 ya. Nilai tidak valid dalam kurung minus. Jadi seperti itu ya, kita lagi mencari kesalahan untuk yang nomor 2 malah dapat yang nomor 8 ya. Oke, hilangkan filternya. Kemudian kita cek ya. Kalau saya lebih gampangnya sih, saya biasanya menguji menggunakan ini ya, pengurangan aja ya. Soalnya kalau dia pembulatannya masih di bawah, istilahnya masih tipis ya, kita nggak perlu kita nggak perlu lakukan itu bagian dari kesalahan nilai barang ya. Lakukan filter seperti biasa tadi. Nah, gitu ya. Ada nilai barang yang malah dia
mencurigakan ya dari hasil penjumlahan ya. Hasil penjumlahan kalau 0,00 atau 0,1 kita mungkin masih oke saja ya. Tapi kita lihat yang di sini itu kira-kira apa. Nah ini masih termasuk nilai yang tidak valid ya. Menggunakan maaf, kode kesalahan yang tadi ya. Kode kesalahan yang tadi ya. Tanggal transaksi diinput sebagai teks atau nilai yang harusnya number diganti teks ya. Kita ikuti saja yang di sini ya. Jadi kode kesalahan transaksi atau tanggal transaksi atau nilai transaksi numerik diinput sebagai teks. Nah ini kita masukkan dengan kita temu di mana poin tadi di poin di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi di sini tidak bisa yang pertama dia tidak bisa menghitung ya nilai barang di sini dia tidak bisa menghitung karena harganya adalah menggunakan titik ya. Terus yang ini juga dia masih bisa menghitung di sini di sini juga kita ulangi dua-duanya. Warna itu sini di sini kita perhitungan kesalahan matematis ya. Ini ada kode kesalahan baru di sini kita kasih warna yang lain lagi. Kuning kita taruh di sini, kita udah dapat 4 tuh. Terus paruh jalan. Kita kode kesalahannya apa nih? Ada kesalahan perhitungan matematis ya, nomor 6 ya. Kesalahan perhitungan matematis 6 kesalahan perhitungan matematis warnanya ya. Udah. Sampai di sini ada pertanyaan? Sepi banget ya. Pak, lihat Ya. filter itu tadi Pak, yang buat nemuin kesalahan yang barusan itu Pak. Tadi kelewat. Yang mana ya? Yang filter yang ini ya tadi ya, nilai Iya. barang ini ya. Ini jadi saya perhitungan ya. Sorry, saya perhitungan selisih ya, selisih antara auditor dengan ini ya, auditor dengan data ya, selisih data aja. Saya menggunakan tadi ya pengurangan ya. Kalau tadi kan ada karena pembulatan kita filtering di sini. Ini kan awalnya begini. Kita pembulatan semua, tapi karena pembulatan ini kita asumsikan kesalahannya adalah pembulatan, kita okekan saja ya yang ini ya 0,01, 0,00 sama yang plus minusnya ya. Tapi kita dapat kesalahan ini ternyata di sini kesalahannya terlalu mencolok lah ya. Dua ini 60 sama value ini. Nah, kita baru mendapatkan di sini kita geser selisih nilai ini kenapa salah value karena di sini tidak bisa menghitung. Kenapa nggak bisa di sini nggak bisa menghitung? Karena di sini diinput sebagai titik ya, tidak diinput sebagai nilai-nilai yang benar ya di sini ya. Atau tadi saya lihat di sini ada titik ini ya. Atau saya sudah perbaiki ya? Atau saya salah lihat ya? Tadi saya lihatnya di sini itu ada tanda ini deh, ada tanda apostrof. Kalau saya tidak salah ya, tapi kalau tidak salah ya berarti ini aja yang salah. Kode yang salah tadi, kode kesalahan berapa? 10 yang nilai ini aja. Kira-kira seperti itu, Mas Kris ya tadi ya? Iya Pak. Tadi ada Pak yang kuantitas ada tandanya petik Pak. Ada Iya ada strip begini ya. Iya. Betul. Saya masih ingat soalnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi Mas Kris? Kita baru dapat berapa ya? 4 ya. Aja ya. Oke, kemudian kita yang nomor 2 malah kita belum dapat ya apa? Penggunaan tarif bea masuk. Kesalahan penggunaan tarif bea masuk. Nah, berarti kita harus menghitung lagi nilai pabeannya ya. Nah, nilai pabean adalah 15
tambah CIF. CIF ini berarti sama dengan yang kita hilangkan dulu ya, filternya ya. Nilai pabean adalah 15 dikalikan CIF. CIF-nya apa? CIF-nya itu berarti menggunakan perhitungan ya, perhitungan berapa nilainya ya. Nah, perhitungan ini berarti kita harus menghitung berdasarkan referensi PIB-nya, tarif CIF-nya, tarif CIF-nya berdasarkan jenis importasinya ya. Importasinya ini ada 4 jenis, jadi kita nanti menggunakan fungsi formula VLOOKUP ya. Menggunakan formula VLOOKUP pada data transaksi. VLOOKUP-nya pada mana tadi? Jenis ini ya, jenis importasi ya, di kolom 3. Jadi kita uji dulu nilai ininya, VLOOKUP CIF-nya. Kalau saya harus satu-satu ya. VLOOKUP CIF. Jadi di sini sama dengan kita ambil masukkan VLOOKUP CIF-nya ya. Jadi kita harus berapa kali ya? Berapa kali? Kalau saya sih step by step-nya mungkin terlalu lama nanti, tapi coba kalian kalau bisa mencari metode yang paling cepat ya boleh di ini ya, boleh di share ya nanti ke teman-teman ya. Kalau saya menggunakan VLOOKUP dulu untuk menghitung nilai CIF-nya, VLOOKUP nilai CIF-nya berdasarkan jenis importasi, tabel arraynya kita ambil dari tabel referensi importasi ini. Tarif CIF-nya kita ambil di tarif nomor 2 ya, kolom kedua 0. Nah, jadi ketika kita ambil 1, jadi kemarin ya teman-teman ada yang bertanya, siapa ya, saya agak lupa ya, mungkin di kelas sebelah ya. Kelas sebelah, orang ini 2 kelas ya, sorry. Di salah satu kelas dibilang, apa bedanya true dengan false? Siapa? Saya lupa. Andi Asar ya, saya lupa. Jadi ada yang tanya, apa bedanya hasil true dengan false? Nah, ini salah satu yang ketika berbeda ya, ketika kita ambil data range of outcome yang menggunakan 0 dengan range of outcome menggunakan 1, dia hasilnya formula resultnya akan beda. Ini di sini 0,75 dengan 0,1. Yang benar yang mana sih? Yang 0,75 atau yang 0,10? Kita umum komersil ya. Umum komersil ini kita lihat 7,5 ya, 0,1 ya. Jadi nanti kita ambil yang ininya aja, yang 0 aja ya. Karena sesuai dengan hasil dari VLOOKUP-nya ya. Ya, jangan lupa kalian kasih dolar ya. Karena ini bisa mengganggu nanti kalau kalian kopikan ke bawah. Oke. Jadi di soal nomor 2 ini cukup menyita waktu ya, kalau menurut saya sih. Menurut saya cukup menyita waktu. Kita kasih tiga angka di belakang koma ya, supaya kelihatan. Jadi nilai pabean itu adalah nilai barang dikalikan ditambahkan nilai barang tersebut. Kita ambil dari ininya ya, nilai barang di sini ya. Nilai barang ditambahkan dengan nilai barang tersebut dikalikan dengan tarif cost insurance rate-nya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita uji lagi ya. Selisih barang ya. Ini nilai barang. Sini selisih nilai CF. Selisih nilai pabeannya. Kita uji berdasarkan ini aja sih. Kalau saya menurut saya ini lumayan menyita waktu sih. Tinggal kita kopikan.
kita temukan beberapa kesalahan yang tadi ya. Ini kesalahan yang ikutan yang tadi ya, karena kita belum melakukan validasi data ya. Di sini ya pakaian. Simpan dulu. Nah, 0,1 dengan 0,00 kita hilangkan aja ya. Kita hilangkan aja ya. Nah, disinilah kelihatan bahwasanya ada beberapa nilai yang tidak sesuai ya. Dikecualikan yang tadi sudah kita dapatkan kesalahan ini ya. Berarti kesalahan ini masih ada termasuk dengan kesalahan nilai CF ya di mana? Ini ya, masuk CF ya. Kesalahan nomor 3 ya. Benar nggak? Karena nilai PABE itu terkait dengan nilai CIF-nya. Ini ketemu ini berarti yang salah dulu deh. Masalahnya nilai PABE ini kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna hijau kali ya. Apa ya? Udah. Oh, sama nilai. Nah, ini kita warnai dulu. Kita yang ini kita cek dulu ya. Ini kesalahannya dari mana ya? Ini kesalahannya dari data diinput sebagai teks ya. Nilai pabean ini datanya diinput sebagai teks ya. Lihat ada apostrofnya di sini. Jadi ini nanti kita ikuti sebagai transaksi numerik ya. Yang ini ya. Kita ikuti, kita format painting aja supaya sama dengan yang ini tadi. Ini ya. Ini perlu kalian lihat juga ya, ini kira-kira apa gitu ya. Yang ada tanda-tanda hijau ini biasanya kalau di Excel saya sih keluar ya errornya ini apa ya? Secara otomatis dia bisa melihat ya Excel-nya itu ya. Kayak misalnya seperti tadi. Dia baris-baris di atasnya tidak dianggap sebagai teks, tapi di sini kebetulan ada apostrofnya dia yang sebagai teks. Nah ini kesalahan ini yang tadi sama ya. Samakan dengan ini. Kira-kira seperti itu. Untuk yang tadi nilai ini kesalahannya sudah ada ya, sudah ada dari sini. Tapi dia masuk tetap di selain nilai pabean, kita samain aja dengan yang biru. Maaf, kita yang ungu. Nah, ini kesalahan ini kita masukkan ke kesalahan nilai Z ya. Kesalahan nilai Z. Nah, kita baru dapat berapa ini? 5 ya. Lumayan juga ya. Yang nomor 2 malah. Yang nomor 2 itu kita dapat apa sih nilai BM itu? Nilai BM apa sih? Nilai pabean dikalikan tarif biaya masuk ya. Karena di soalnya ini tarif biaya masuk CIF, tarif penggunaan tarif biaya masuk PPN, tarif-tarifnya ya. Jadi nanti kita yang nomor 2 ini nggak selalu ketemu di urutan yang kedua ya. Biaya masuk kan tahapannya berarti biaya masuk adalah, waduh ini saya yang pernah belajar pajak ada ya, nggak akuntansi semua ya. Nilai barang, nilai biaya masuk, nilai PPN kalikan nilai tarif biaya masuk. Nah, tarif biaya masuknya adalah menggunakan setelah CIF ini ya. Oke, berarti kita belum menemukan yang kedua, kita malah menemukan yang ketiga karena urutan tadi, saya masukkan ke CIF-nya dulu ya, sesuai dengan kolom yang di sini. Nah, kemudian yang ketiga, baru kita mau mencari biaya masuk yang kedua ya. Biaya masuk ini kita bikin insert cell kayak tadi lagi, dua kali ya. Kita menggunakan rumus yang sama, di lookup ya, untuk mengambil data atau tabel referensi yang ada di lookup PM ya. Lookup CIF, menurut audit ya, auditor.
Oh, nanti di sini PM by auditor ya. PM by auditor. Kalian kalau mau istirahat, ini direkam nggak sih? Direkam ya? Direkam, Mas. Pak. Direkam, Oke, Pak. jadi nanti kalau Direkam, ada Pak. yang ya, kalau ada yang kelewat boleh di ini ya, di-share ya nanti ya rekamannya ya. Boleh, Pak. Ya, maksudnya barangkali ada yang kelewat, nggak bisa ikut sampai selesai, ada urusan lain, kita kan ini kan apa jam-jam apa ya kalau saya bilang jam-jam kritis ya, mau mandi dan sebagainya. Oke, kita sampai ke PM ya. Mungkin rumusnya sama ya dengan yang tadi ya, di lookup CIF-nya ya. Tinggal kita kopikan aja, nggak masalah. Kita kopikan, kita menggunakan tabel itunya, menggunakan tabel yang ketiga ya. 0,5 kita cek di tabel referensinya di umum komersil adalah tarif biaya masuknya adalah 5%. Oke. Tabelnya biaya masuk 5%. Kita berarti kita menghitung apa nih biaya masuk, dihitungnya dari mana nih? Biaya masuk dihitungnya dari nilai pabean dikalikan tarif biaya masuk. Jadi nilai pabean yang tadi di sini, nilai pabean kita anggap nilai pabeannya ini masih sama ya. Dianggapnya kita sama ya, karena ini kita ambil yang tadi ya. Yang kesalahan matematisnya masih sama ya, masih 0,00. Kita anggap nilai ini masih menjadi rujukannya. Sementara itu dulu dikalikan dengan nilai biaya masuknya ya. Kemudian kita atur dulu. Kayak tadi saya ulangi ya. Selisih nilai PM ya. Kita kurangi lagi nilai PM yang nilai biaya masuk di kolom P dikurangi dengan nilai yang kita PM dari auditor perhitungan kita ya. Seperti tadi kita kopikan ke bawah, kita cari nilai-nilai yang anomalinya tertinggi ya. Kira-kira tahapannya seperti itu. Ini ada yang anomalinya cukup tinggi ya, 0,06 bawah. Nah ini mungkin kesalahannya mungkin ada yang ini ya, ada yang sama ya. Dari biaya masuknya selisihnya kita akan kasih warna. Nah, ini sama ya. Kesalahan karena kesalahannya di nilai pabeannya, jadi kesalahan PM-nya salah, CIF-nya salah, nilai pabeannya jadi salah semua juga. Kita bisa kasih warna juga ya, semuanya aja deh, nggak apa-apa. Kita kasih warna yang lain lagi, warna apa ya? Orange sudah ada. Hijau jangan kita ambil. Yang ini kita tulis sebagai kesalahan PM ya. Kita udah dapat berapa? 6 ya. Kodenya adalah 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tinggal 2 lagi nih. Ini soal nomor 2 ini lumayan ini ya. Menyita waktu banyak ya. Karena kalau saya sih step by step-nya seperti itu. PPH, PPN dulu ya, baru PPH. Jadi ini di sini kalian bebas ya memilih kriteria mana yang akan kalian anggap itu cepat ya. Misalnya kayak di sini. Kalau kalian mau hitung kancing atau hitung dari awal sampai akhir, mungkin ada terlambatnya ya, atau ada jeda waktu yang diperlukan ya. Kecuali nanti ada kalian misalnya di sini data kosong. Nah, nanti kalian cari sendiri nih di apa namanya? Di mana? Di tabel data transaksinya kalian cari mana yang kosong menggunakan menu filter tersebut ya. Kalau kalian mau cepat ya. Misalnya ada yang kosong ini karena di sini ya. Kita hilangkan dulu ya filter tersebut. Jadi kalian bisa cek satu persatu juga mana yang kosong, mana yang tidak lengkap. Misalnya ada yang
kosong ya, nanti kalian bisa ambil yang nomor 13 itu. Itu contohnya aja ya, contoh untuk mencari trik-trik kira-kira mana yang yang bisa kalian pakai untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang kemungkinan bagi kalian untuk menemukannya lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Nah, ini ada yang kosong. Nah, saya di situ ya cari ya. Ini juga. Kenapa kosong? Nama importirnya. Wah, di sini nggak kosong. Nah, data blank. Jadi kelihatan kan saya belum selesai ngerjainnya. Aduh, tadi ketahuan kan saya belum selesai ngerjainnya. Ya. Karena saya nggak mau dikerjain sama Mas Daniel, Mas Daniel ya. Iya, Pak. Ini nama importer ini data blank ya, data kosong. Kesalahan nomor 13. Seperti itulah kira-kira untuk menemukan salah satu menemukan triknya, kecepatannya. Berkesan kode barang dengan nama barang. Kalian bisa kode barang dengan nama barang. Kamu lihat kode barang dengan nama barang, kode barang dengan nama barang. Nah, misalnya di sini kalian mau menguji kode barang dengan nama barang. Nah, kalau kalian sudah ahli dengan VLOOKUP-nya, kalian tinggal menguji aja nih, benar apa enggak. Nah, VLOOKUP-nya. Tinggal kalian uji VLOOKUP ya di sini ya. Nama barang. VLOOKUP. Oke, tinggal kalian lakukan di sini kode barangnya. Kita lihat dulu tabel referensinya. Nah, ini kan kode barang dengan nama barang. Nah, kita uji di sini VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kemudian tabel referensinya kita pakai dengan referensi yang ini, kode barang ke samping ke bawah ya. Jangan lupa dikasih tanda dolar ya, supaya mengunci ya kalau ketika dia enggak ketika dia enggak saya ulangi ya, saya jadi grouping. Ulangi, VLOOKUP di sini menggunakan kode barang, tabel array-nya adalah tabel referensi dari dari atas ini ya. Kita bawa ke samping kanan, kita kunci menggunakan tombol F4 ya, atau kalian bisa pakai Fn kalau di komputer yang beda. Kolom indeksnya adalah nomor indeks 2, range lookup-nya kita pakai 0 ya, pakai exact smart ya. Nanti tinggal kalian uji lagi di sini, insert lagi apakah nilai di sini sama dengan ini. Uji nama barang. Menggunakan rumusnya kemarin nggak usah pakai if ya. Kita ujikan apakah dia sama dengan aja ya, supaya lebih cepat. Kalau if bisa sih, cuman lebih lama. Kita pilih mana yang kita filter, kita pilih mana yang salah atau yang berbeda. Nah, ini yang berbeda ternyata di sini ada kode barang OVA sekian, nama barangnya Canon. Ternyata kalau kita lakukan referensi datanya ke tabel nama barang, dia sebenarnya adalah Xerox 210 misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lakukan kasih begini ya. Kita kasih satu ini ya, supaya kelihatan nama barang VLOOKUP, nama barang, supaya kelihatan hasil dari analisis yang kita lakukan. Berapa di sini? Kesalahan nomor berapa tadi? Kesalahan tidak sesuai antara kode barang dan nama barang. Ketidaksesuaian kode barang dengan nama barang. 12 ya. Kita udah sampai berapa nih? Sudah sampai 8 ya. Mau yang lain? Boleh ya? Sekali lagi ya. Atau mau dilanjut ke bagian selanjutnya? Kira-kira caranya untuk yang ini bisa lah ya. Maksudnya cara kalian untuk menemukan ini, yang penting kan cara kalian untuk menemukan ya. Trik-trik kalian untuk menemukan tadi seperti saya tadi, kalau mau menguji secara urutan dari
dari awal jenis kesalahan 1 sampai 13 boleh, atau kalian melihat mana yang kira-kira menurut kalian bisa dilakukan dengan cepat. Misalnya dengan cara yang ketidaksesuaian kesalahan ini, kita bisa menggunakan kesalahan kode importer dengan nama importer, barang dengan nama barang, itu bisa kalian gunakan dengan rumus VLOOKUP ya. Itu kita dengan VLOOKUP sangat cepat, bisa menggunakan 1 kali rumus, kemudian kita copy ke bawah, hasilnya kita lakukan filtering. Kira-kira seperti itulah. Kesalahan ketidaksesuaian kode importer dengan nama itu satu lagi ya kalian. Kode importer dengan nama importer. Kita insert yang pertama, kita hilangkan dulu filternya di sini. Nah, kita uji lagi pakai VLOOKUP ya. Pokoknya jangan bosan-bosan dengan VLOOKUP. VLOOKUP yang ini, kode importernya, kita menggunakan tabel referensinya, kita menggunakan apa di sini? Ya. Kode importernya di sini. Kita ke kanan dan ke bawah, Ctrl Shift. Jangan lupa kita berikan tanda tanda absolut supaya dia tidak melari ya, lari-lari ya. Tabel referensinya harus dikunci dulu. Kemudian indeks number-nya, kolomnya yang kedua kita pakai exact match aja. Dia Backman ya. Caranya seperti tadi, copy, kemudian kita insert. Kita insert yang ini, kita uji nama importer, check nama importer, ini VLOOKUP importer ya, biar supaya enggak importer. Apakah ini sama dengan ini? Iya. Kopikan ke bawah, kita cari ada yang salah atau tidak. Nah, ternyata ada yang salah. Nah, ini yang tadi kosong, nama importernya, ada juga yang salah menulis di sini ya. Kita lakukan seperti tadi. Kita blok, kasih warna, karena permintaannya seperti itu, kita kasih warna biru ini ya. Sayangnya birunya belum. Oh, sorry. Tadi ada yang kehapus ya. Jangan sampai kehapus ya. Ini aja ya. Jangan sampai kehapus yang tadi. Nanti supaya nggak kelihatan yang tadi data blank itu. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk kesalahan tidak sesuaian. Nah, importer ya. Importer. Oke deh. Benar kan? Dengan nama importer kan? 11. Kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini. Paham? Atau ada yang ketinggalan? Mas, Mbak? Saya stop dulu ya. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Aman, Pak. Siap. Jadi nanti kalau setelah selesai, nanti saya share juga hasil kerjanya ini ya. Supaya nanti kalian bisa melihat-lihat lagi, cocokkan lagi. Siapa tahu saya ada yang salah kan, jadi bisa kalian perbaiki ya. Baik, Pak. Oke. Terus kita ke bagian 3 ya. Rasanya cukup ya bagian 3 ya. Bagian 2 cukup ya karena metode pencarian kesalahan tadi sudah beberapa saya sampaikan. Pada lebaran ini nanti kayaknya ada dua kali kerja ini kayak seingat saya ini 2 kali kerja ini saya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Bagian 2. Sekarang kita bagian 3 ya. Semoga kita bisa selesai di bagian 3. Apa ini? Tentang apa? Simulasi paralel ya. Simulasi sejajar bahasa ini. Apa ini? Menggunakan file A ini apa? Melakukan audit penerimaan negara, terkait importasi, PPH dan PPN ya. Jadi asumsinya datanya sudah divalidasi ya. Kita tidak perlu melakukan yang tadi kita lakukan ya, mencari kesalahan minus data teks. Kita diasumsikan datanya sudah divalidasi. Pak, izin. Ya boleh. Belum share screen, Pak.
Oh, sorry. Aduh, bahaya ini kalau saya ngalor ngidul ngomong sendiri ya. Untung kalian cepat ya, belajar dari kesalahan kemarin ya. Iya, Pak. Aduh, saya juga nggak ngeh kemarin Pak Ben. Bicara-bicara saya juga lagi kerjain yang lain ya. Karena saya kan maksudnya begini. Jadi kalau saya kadang awal-awal itu nggak on kamera, berarti saya lagi ngerjain yang lain. Karena saya pikirnya Pak Ben itu sekitar 1,5 jam lah. Pak Ben itu nanti Pak Ben jelasin dulu, nanti saya bagian akhir. Biasanya saya on kamera itu ya di 1,5 jam terakhir lah. Saya biasanya begitu. Jadi kemarin beberapa kali ya Pak Ben saya enggak begitu begitu memperhatikan ya. Tapi oke lah, kalian ya diperbaiki lagi yang seperti itu. Bagus sekali inisiatifnya Mas Amar ya tadi ya. Saya enggak Mas Amar atau Mas siapa tadi? Saya enggak begitu familiar. Enggak cepat kenal ya. Oke, yang pertama kita akan melakukan pivot table sum if untuk proses data di laporan soal bagian 3A ya. Kita buka ya soal bagian 3A ya. Soal bagian 3A, parallel simulation. Kelihatan ya? Udah kelihatan ya yang ini ya? Udah, Pak. Oke, siap. Kita akan menggunakan pivot table. Masuk kategori biaya masuk furniture. Oke. Ini kan sebenarnya tabelnya hampir mirip ya. Bukan hampir mirip. Tabelnya sama kayaknya. Cuma ada beberapa yang mungkin beda ya nilai-nilai perhitungannya ya. Mirip-mirip lah, tapi kita tadi sudah di awal diasumsikan bahwa ini adalah sudah merupakan data yang sudah valid ya. Kita tidak perlu melakukan uji validitas lagi ya. Kita langsung melakukan parallel simulation. Jadi tujuan parallel simulation, tujuan uji validitas adalah untuk melakukan validasi atas data yang akan kita lakukan simulasi sejajar. Jadi tahapannya kalian sudah paham ya. Sebelum simulasi sejajar kalian harus melakukan uji validitas dulu. Oke, yang sekarang kita KKA-nya kita diminta apa? Menghitung realisasi penerimaan impor berdasarkan apa? Pivot table ya. Dengan pivot table berarti kita timpa atau kita coba di sini dulu ya. Kita coba di sini dulu ya, supaya tidak mengganggu ininya dulu. Saya belum mencoba sih, maksudnya nanti kalau bisa menghitung, atau kita coba aja dulu deh langsung di sininya. Furniture di sini ya. Coba ya, kita lakukan insert pivot table menggunakan data aplikasi ini. Sudah dikunci dia existing worksheet-nya, kita pakai di sini, coba furniture. Oke, destination reference tidak valid. Dapat di sini. Kita replace dulu ya. Mana ya? Saya belum mencoba ini sih, belum mencoba di atas ini. Kita pakai ini di sini dulu ya, supaya karena nanti bisa kita cut ke atas. Kita pivot table seperti tadi, data aplikasinya tadi kita sudah semua, lesson-nya H44 ya, masuk existing worksheet. Oke, yang pertama adalah kita diminta apa nih? Subkategori, apa ya? Kategori kode barang ya? Apa ini? Nah, kita lihat dulu ya. Menggunakan harus menggunakan ini dulu ya. Kasih membuat kategori barangnya dulu ya. Karena tidak bisa kita menggunakan kategori barang langsung dari pivot table karena belum ada kolomnya ya. Seperti itu ya, kayaknya teman-teman ya.
Bisa dipahami nggak sampai di sini? Maksudnya kenapa kita belum bisa melakukan pivot table? Karena kita Bisa, belum ya, karena kita belum apa namanya mendapatkan kategori dan nama barang yang akan kita jenis barang dan apa tadi di sini subkategori atau subkategori dari masing-masing barang ya. Kita belum bisa mendapatkan ini di tabel yang data aplikasi, jadi kita harus melakukan dengan VLOOKUP ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita menggunakan di sini tabel sini ya, tabel referensinya ID cap subnya ya. Kita menggunakan di sini, jadi kita akan menggunakan VLOOKUP di samping ini aja ya. Apa namanya tadi? Kode barang ya. Kategori barang, di sini sub kategori barang. Nah, kita ada barang berarti kita melakukan VLOOKUP dari sini ya. Dari ID at sub ya. VLOOKUP VLOOKUP di sini menggunakan lookup value-nya, kemudian table array-nya kita pakai dengan tabel referensi ini. Kita kunci ya, jangan lupa ya. Ini yang selalu saya ingat-ingat ya ke kalian ya. Karena saya dulu ngerjain juga sempat saya cek dulu ya, istilahnya kalau datanya ke bawah ada yang NA langsung kita perbaiki. Karena biasanya kalau NA itu kemungkinannya ada dua, kita salah memasukkan rumus atau memang tidak ada di tabel referensinya. Nomor 2, kita tutup dengan false, copy supplies, turun ke bawah. Untuk kalau kalian mau mencari kesalahan tadi yang saya sampaikan, apa benar ada yang salah, kita bisa menggunakan menu filter tadi ya. Siapa tahu ada yang NA misalnya ya, dan mengecek kesalahan rumusan kita. Kemudian yang kedua, kategori sumbernya kita kopikan aja, copy teksnya ya, di copy ke sebelah ya. Kalau ke sebelah nanti salah dalam artian dia nanti yang geser adalah J2-nya. Ini harus tetap di 2 di ID subnya ya. Oh iya, nanti kalau misalnya udah 5:30 kita akhiri dulu ya, Mas Daniel, Mas Gilbert, dua-duanya ya. Mas Daniel, Mas Kris. Boleh, Pak. Iya, nanti kalau malam kita bisa lanjut lagi, yang nggak bisa ikut juga nggak apa-apa. Tadi Mas Kris juga sudah sampaikan ke saya ya. Jadi bebas aja, nanti yang penting kita tujuan kuliah kita kalian paham, rekamannya bisa kita share ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ya, kita subkategorinya ini masih sama, kita ganti kategorinya di kolom indeks number yang ketiga ya. Oke. Nah, seperti itu. Mohon izin, Pak. Ya. Suaranya tadi kurang terdengar. Oh iya, sorry. Mikrofonnya turun. Oke, Mbak. Siapa nih? Mbak Putri ya? Saya ngapalin suaranya aja sih. Saya nggak bisa lihat ininya. Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut ya. Sampai sini ya paham ya? Sudah ya? Kita mencari sampai dengan subkategori barang ya. Oke, kita sudah biaya masuk PPN, PPH, biaya impor. Kita cek di sini semua ada nggak? Biaya masuk, biaya impor, PPH, PPN, biaya impor semua ada ya? Yang di sini ya. Biaya masuk, PPN, PPH, biaya impor semua ada di data aplikasi. Yang nggak ada adalah tadi ya, subkategori barang dan kategori barangnya. Oke, kita sudah dapat, kita lakukan, baru bisa kita lakukan pivot table. Nah, pivot table ini kita boleh sorot semuanya aja ya. Pivot table, oke, data aplikasinya betul. Kemudian data aplikasinya, kemudian kita existing worksheet-nya kita di KA. Kita taruh di bawah dulu ya. Siapa tahu nanti mengganggu. Tapi kalau kalian yakin bisa sesuai dengan yang itu, nanti bisa di copy ya. Istilahnya nanti tergantung ininya aja ya. Saya takut merubah ini ya, merubah formatnya. Saya pakai di data di bawah dulu.
pivot table cannot overlap another pivot table report. Kenapa ya? Saya cek dulu ya. Oh, oke. Oh, ternyata ini di sini tadi sudah ada ya pivot table 6 ya. Kita masukkan ke, ada kendala kayak saya tadi, teman-teman? Nggak ada ya? Kita tadi mana ya? Sebentar. Kayaknya ada yang beda ya. Saya ulangi ya. Di sini hapusan di sini kosongnya. Oke. Insert tabel. Oke, kita hapus saja ya. Kita benar-benar. Oh, jangan-jangan tadi saya salah. Saya geser lagi ya di sini ya. Pak izin Pak, suaranya Ya. kecil Pak. Oh ya, mic-nya turun lagi, sorry. Coba. Oke, saya coba di sini ya. Ini kayaknya tadi saya salah deh. Ada pivot table yang harusnya dihapus. We can make the decision to pick up Oke, kita geser dulu deh. Mohon izin Pak, mic-nya turun lagi. Siap. Sorry, saya pegangin ya. Saya pegangin. Saya taruh di sini aja dulu ya. Saya taruh di sini aja ya, biar nggak mengganggu lah ya. Oke, saya insert pivot table menggunakan tabel yang tadi. Oke, lokasinya ada sheet 1. Sudah dikunci ya di sini ya, jelas ya. Oke. Kemudian pivot table, kita ambil tabelnya tidak ada ya. No. Kok tidak mau keluar ya ininya ya? Kategori barangnya kok nggak mau keluar ya? Atau kita ambil dari sini aja dulu ya, pivot table-nya ya, supaya nggak salah ya. Kok di sini nggak mau keluar saya ya, ininya ya. Apa? Di kalian ada yang keluar nggak? Kategori barangnya yang tadi nggak keluar ya? Mungkin harus di-refresh dulu, Pak, datanya. Karena dia tabel ininya barangkali ya. Coba saya cek dulu. Coba saya tahu di sini dulu, coba. Dari sini dulu ya. Dari sini dulu ke samping ke bawah. Ya, coba saya pakai ini ya. Mau nggak dia? Atau ada yang salah? Kayaknya dia menggunakan tabel yang dari. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Kalian sudah bisa ya? Karena saya ini kayaknya. Oke. Kita sini ya. Nah, ini kategori barangnya sudah keluar. Subkategori barangnya sudah keluar. Nah, kemudian apa lagi ya? Nilai ini ya, nilai. Saya cek dulu kakaknya apa. PPH masuk, PPN, PPH, PPH masuk, PPH masuk, PPH, PPN, PPH ya. Nanti bisa diatur ya sama biaya impor ya. Biaya impor. Oke. Kira-kira seperti ini hasil dari pivot table-nya. Kita bisa pilih ininya ya.
apa namanya, desimalnya ya, terserah kalian ya nanti ya. Jadi nanti hasil pivot table ini bisa di-cut juga ke sini, 4401, ke KKA-nya. Kira-kira seperti ini. Sama enggak ya? Dia ketindisnya sama enggak ya? Oh, sama ya. Tinggal nanti formattingnya aja ya. Disamakan dengan yang tadi. Tinggal ininya coba kita apa? Kita formattingnya ya, tinggal kalian formatting aja ya. Yang penting cara kalian ini sudah benar ya. Tadi sudah warnanya tadi ya. Kira-kira seperti itu. Hasil penerimaannya. Kalau kita lihat sekilas, jawabannya secara pivot table sama ya. Secara pivot table sama ya. Atau saya salah ini? Kayaknya nggak keluar ya ini ya. Jadi saya salah formatting kali ya. Coba saya kembalikan lagi. Ini ya, nanti kalian tabelnya jangan diformat dari sebelah ya. Tapi kayaknya sama memang. Tinggal kita atur aja tabelnya. Kalau tadi pakai tabel yang seperti ini, ya kita maunya hasil dari pivot table-nya atau pivot table-nya yang kita taruh di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya? Ada yang beda hasilnya? Mbak Kesia ada nggak Mbak Kesia? Mbak Putri ada yang beda atau sama hasilnya? Halo, Mas Daniel? Sama, Pak. Iya. Sama, Pak. Oke. Iya ya, oke. Pak, izin bertanya, Mohon Pak. Pak. Ya, ya. Itu kalau ngopi rumus itu biar nggak kegeser gimana, Pak? Yang mana ya? Yang tadi kayak misalnya misalnya kayak VLOOKUP gitu, Pak, di I terus di copy ke yang yang ini lain, tadi ke saya M contohkan atau ya. kemana. Ini Iya, yang itu tadi ya. biar nggak kegeser gimana? Iya. Saya biasanya copy di atas ini, Mbak. Di teksnya ini di atas. Saya copy semuanya, saya copy Ctrl C. Kemudian ketika saya mau pindahkan, ya saya pindahkan ke sini. Saya kok paste teksnya ya, karena dia akan tetap di I2 tadi ya. Nah, nanti ini baru diganti ke kolom ke berapa begitu. Soalnya kalau kita nanti geser dari sini langsung ke sini, dia akan merubah D kedua yang tadi ya. Yang tadi saya sampaikan ya. Walaupun ini diganti jadikan nomor 3, tetap dia nggak akan, karena tabel lookup value-nya dia nggak di I2, yang seharusnya di I2 dia bergeser karena ditarik ke kanan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Tuh, Mbak siapa ini? Saya belum paham suaranya. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi caranya untuk munculin kategori sama subkategorinya gimana ya, Pak? Soalnya tadi saya sama kayak Bapak nggak bisa muncul gitu. Oh, saya gini, Mbak. Tadi kan saya blok semuanya ya, dari A sampai dengan ini ya. A sampai dengan U ya. Saya juga nggak tahu tadi kesalahannya di mana, tapi saya tadi mencoba saya blok dulu dari kategori barang sampai dengan biaya impornya aja, yang kira-kira masuk ke dalam yang kita butuhkan, ke tabel yang kita butuhkan, kira-kira seperti itu. Oh, berarti cuma sebagian aja yang diblok ya, Pak? Iya, yang kira-kira kita mau butuhkan untuk di laporan lah, kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Satu lagi ya, kita sum if ya, bagian 3 ya. Bagian 3, kita menggunakan sum if ya. Kita sum if berarti kita menggunakan rumus ya.
kita menggunakan rumus berarti kita masukkan ke sum if ya. Secara gampang, secara teraturnya ya, kita temukan di sini sum if kita masukkan ke range-nya apa, kita ke data aplikasinya, range-nya kita ke sebelah ya, kita ke sum if, kita ke ini ya, sebentar. Nah di sini kita ke furniture yang di sini ya. Ya ulangi sum if, kemudian ke range-nya furniture, kriterianya, range-nya ada di tabel referensi, tabel data aplikasi, kategori ya, kategori, kriterianya adalah di sini furniture, kemudian sum range-nya adalah di bea masuk, di sini. Kira-kira begitu ya, hasilnya 19,0. Kita coba geser ya. Kemudian bookcase, untuk bookcase berarti kita berapa kali ya? Cukup 1 kali ya, karena dia bagian dari furniture. Kecuali nanti kalau kita menggunakan sum if pakai S, kecuali kalau kita ada 2 ya. Misalnya di sini ada binder, di sini juga ada binder. Nah, nanti kita menggunakan sum if-nya kriteria pertama ini, kriteria keduanya ini. Kalau ini kayaknya kriteria pertama semua. Coba kita cek ya, kita cek satu-satu ya. Kita coba kopikan aja ya, karena ini hasilnya, bookcase-nya adalah kita ini kenapa? Oh, di atas. Bentar ya. Jadi yang di copy adalah rumusnya, tapi kita ubah di sum range-nya ya. Di di range-nya ya. Kita ganti di range-nya bukan di C tapi di K ya. Atau saya ulangi secara ini aja, secara manual aja supaya nggak bingung kan ya. Data aplikasinya saya ulangi ya. Di sini kita rumusnya adalah 5 menit lagi ya. Sum if kayak tadi, range-nya adalah di kategorinya ya, bukan di subkategorinya ya, bukan di kategorinya. Kriterianya adalah di O8 tadi. Kemudian sum range-nya ada di sama ya, di nilai bea masuknya. Kira-kira seperti itu. Untuk yang ini sepertinya bisa di-copy karena dia masih satu range ya. Satu range, kecuali yang tadi di atas dia nggak bisa karena dia beda range-nya. Dia di C, sementara ini di K. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini kita bisa kopikan ke yang ini ya. Atau kita coba kita kopikan secara yang di sini ya. Kita kopikan sel-nya ya, bukan kopikan teksnya ya. Karena copy text dia akan mengubah si ini secara otomatis. Si kriteria di O12-nya secara otomatis. Begitu pula kita kopikan ke ke sebelah ya, kita bawa ya ke teknologi ya. Ke teknologi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang ini kita kopikan lagi di sebelahnya, di bawahnya. Jadi beda ya antara kriteria kategori dengan subkategorinya nanti berbeda. Kita perhatikan aja ininya. Perhatikan jenis range-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, kita kunci data yang ini kepada data yang sebelah ya. Rumusnya berarti kita range-nya sama, tinggal kita rumus ganti range-nya di PPN-nya ya. Paham nggak kalian? Paham lah ya, maksudnya ini diganti ya. Gimana? Ya, gimana? Sinyalnya putus. Oh iya, ya. Iya, sorry sinyalnya agak jelek ini di rumah.
Oke. Jadi yang ini kita edit ya. Sum if lagi. Mungkin sama ya kriteria sama range-nya. Tinggal kita di apa namanya? Di sum range-nya kita lihat di apa? PPN-nya ya. PPN atau PPH tadi, sorry. Saya lupa. PPN dulu ya. PPN dulu berarti ininya diganti. Ganti PPN. Ganti PPN yang di sini ya. R-nya ya. Oke, seperti tadi kita kopikan kategori dengan kategori. Kemudian yang ini kita copy copy teksnya ke samping. Tadi ini ganti R ya. Oke, ganti R. Kita copy ke sebelah, ke bawah. Sudah ke bawahnya semuanya. Kita copy rumusnya. Kita copy, kita blok yang akan di copy, langsung bisa ya. Kemudian untuk yang PPH sama ya. Untuk yang PPH sama ya, kita copy teksnya ya, sebelah ya. Kita copy teksnya, kita ganti sum range-nya. Oke, kita ganti sum range-nya, kita ganti di PPH. Di kolom S ya. SS. Nah, kita ganti ini. Sudah. Ini. Sudah, tinggal ini. Kita ikuti aja di sini. Oh, sorry. Kita ganti R dulu ya. Teksnya dulu ya. Teksnya. Kemudian ganti S di sini. S. Kita copy seperti tadi. Rasa-rasanya mudah ya. Mudah bukan? Seperti itulah. Oke, terus kemudian biaya impornya juga sama ya. Kita copy teks yang di atas saja. Kita ganti ganti sum range-nya. Sum range-nya biaya impor ada di mana, kita geser dari sini. Kita ganti di impor kita ya. Kita ganti di T. Kemudian ini kita ganti juga S di T ya. Ganti. Tinggal sum range-nya aja yang kita ganti. Kalian bisa lah ya. Ternyata si dosen juga mengerjakan lebih dari 2,5 jam ya, baru untuk 2 bagiannya. Baru untuk 3 bagian. 2 bagian lah. 2 bagian Pak. Nah, ini yang di bawah juga belum, nanti kita lakukan hal yang sama ya. Nanti tinggal kita port of entry-nya kita lakukan apa namanya? Pivot table seperti itu menggunakan port of entry-nya ada enggak? Kalau enggak ada kita ada ya. Jadi kita nanti tinggal apa? Pivot table-nya yang kita sesuaikan kebutuhannya. Kira-kira seperti itu dulu ya. Ini di tempat saya di Karanganyar sudah azan ya 17.29. Jadi kita istirahat dulu. Nanti kalau malam insya Allah jam 7 ya kita coba lanjut lagi. Kalau mau yang masih mau lanjut, kalau nggak lanjut juga nggak apa-apa. Nanti kita share hasil belajarnya kita bersama. Kira-kira seperti itu ya, Mas Daniel, Mas Chris. Ya, Pak. Bisa dipahami ya. Maksudnya kenapa saya sampai 17.30 aja karena di sini lagi maghrib ya. Nanti kita lanjut lagi jam 7 ya, Mas Daniel, Mas Chris. Bagi yang nggak mau ikut ya apa-apa, oke. Nggak wajib. Kira-kira seperti itu, Mas Daniel, Mas Chris. Ada yang mau ditanyakan lagi? Aman, Pak. Berarti nanti lanjut jam 7 aja ya, Pak? Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Yes, saya live dulu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Ya.